Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aina Ramadan dari kelas H3B Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri IAIN Kerinci. Di video kali ini, saya buat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Tafsir Ayat Muamalah yang diampu oleh dosen Bapak Mursal SSYMA. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang perkenalannya. Langsung saja simak video berikutnya yang berisi penjelasan dari tugas ini. Tafsir Ayat Muamalah merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi yang menempuh pendidikan sarjana hukum ekonomi syariah. Tafsir Ayat Muamalah ini mempelajari atau membahas tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan muamalah atau yang berhubungan atau membahas hubungan interaksi antara kedua belah pihak atau lebih, baik dari segi hukumnya, tata caranya, dan apa yang dilarang pada saat bermuamalah di dalam Islam. Adapun berbagai macam materi yang kami pelajari pada saat semester 3 ini pada mata kuliah Tafsir Ayat Muamalah terbagi menjadi 12 materi yang meliputi yang pertama, Tauhid atau mengesahkan Allah SWT. Tauhid adalah inti ajaran agama Islam, bahkan juga inti ajaran semua agama samawi. Para nabi dan rasul silih berganti diutus Allah ke muka bumi sesungguhnya bertugas untuk menyampaikan paham tauhid ini. Tauhid dalam banyak tempat ditulis tauhid merupakan kata benda kerja atau verbal, sebuah derivasi atau tasif dari kata-kata wahid yang artinya satu atau esa. Maka makna harfiah tauhid adalah menyatukan atau mengesahkan. Dalam pandangan Islam, tauhid dan persaudaraan merupakan sebuah kesatuan integral. Sikap takwa kepada Allah akan diikuti rasa persaudaraan kepada sesama. Demikian sebaliknya, rasa persaudaraan sesama dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah. Dalam pengertian yang lebih luas, persaudaraan menggambarkan sifat kemanusiaan dari ekonomi Islam. Dengan demikian, ekonomi Islam akan memiliki dimensi ketuhanan dan kemanusiaan sekaligus. Salah satu ayatnya yang membahas tentang tauhid yaitu terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 163. Materi yang kedua yaitu Homo economicus vs Islamicus atau Al-Insan Al-Iqtisadi Ar-Rasyidi yang menjelaskan hubungan antara manusia dan anak yatim. Salah satu ayatnya terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 2-6 yang artinya, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Di dalam ayat pertama surah An-Nisa ini, Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk bertakwa dengan cara menjaga silaturahmi. Pada ayat berikutnya, Allah mengingatkan manusia pentingnya menjaga hak-hak anak yatim yang kesemuanya dalam rangka ketakwaan kepada Allah SWT. Seolah-olah Allah SWT ingin menegaskan salah satu wujud dari ketaatan kepadanya adalah dengan jalan menjaga dan mendidik anak yatim sampai pada giliran mereka menjadi manusia yang mandiri, berilmu dan berakhlak dan beramal. Ajaran untuk melihara anak yatim ini diingatkan Allah SWT harus menjunjung tinggi etika. Janganlah kamu menukar atau mencampur adukan yang baik dan yang buruk, baik dari harta anak yatim yang berada dalam penjagaan kita, kualitasnya jauh lebih baik dari apa yang kita miliki, jauh lebih besar ketimbang yang kita punya. Kita pun bernafsu untuk memilikinya, sehingga dengan berbagai modus kita melakukan hal-hal terlarang untuk memiliki harta anak yatim tersebut. Tegasnya, kita dilarang Allah SWT menukar harta yang buruk milik kita menjadi harta anak yatim, dan harta yang baik milik anak yatim kita jadikan sebagai harta milik kita sendiri. Materi yang ketiga yaitu Muskilaf Al-Iqtisadiyah atau ketentuan yang masih samar. Salah satu ayatnya terdapat pada Quran Surah Ali Imran ayat 14 yang artinya, dijadikannya indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingin, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik atau surga. Di dalam buku Quran Quraisy Shihab Berbisnis dengan Allah, pakar tafsir tersebut menjadikan ayat di atas sebagai pembukaan bahasanya dengan judul Berbisnis bersama Allah dan subjudul Manusia dan Aktivitasnya. Berkenaan dengan hal ini, beliau menuliskan sebagai berikut. Manusia bahkan makhluk hidup dianugerahi oleh Allah SWT naluri yang menjadikan gemar memperoleh manfaat dan menghindari mudarat.
serta membenci lawan kedua hal itu. Tidak ada perbedaan manusia dengan menyangkut hal ini sejak kehidupan dikenal oleh makhluk. Seimbang dengan kelebihan dan kekurangannya, demikian juga kesenangan dan kebenciannya. Untuk meraih apa yang disenangi itu, atau menampik apa yang tidak disukainya, lahirlah dorongan fitrah yang mengantarkan kepada aktivitas manusia. Inilah antara lain maksud ayat 14 surat Ali Imran ini. Ayat tersebut mengisyaratkan berbagai jenis harta, baik hasil pertambangan, pertanian, peternakan, perdagangan yang disenangi dan karena dicari-cari oleh manusia. Terkadang untuk memenuhi hasratnya, agar dapat mendapatkan harta tersebut, manusia kerap melakukan hal yang tidak terduga. Tentu saja itu dilarang oleh hukum syara. Halal haram juga etika dalam bisnis tersebut, semua dilanggar demi memperoleh harta yang diidam-idamkan. Materi yang keempat yaitu al-falah atau mendapat kenikmatan akhirat. Salah satu ayatnya terdapat pada Quran Surah Ali Imran ayat 130 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Falah menyangkut konsep yang bersifat dunia dan akhirat. Untuk kehidupan dunia, falah mencakup 3 pengertian, yaitu kelangsungan hidup, kebebasan dari kemiskinan, serta kekuatan dan kehormatan. Sementara itu, untuk kehidupan akhirat, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Ashafani di dalam mujmalnya, falah mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan yang bebas dari segala kebodohan. Kata al-falah memiliki banyak makna. Di antara maknanya adalah kemakmuran, keberhasilan, atau pencapaian apa yang kita inginkan atau kita cari sesuatu dengannya kita berada dalam keadaan bahagia atau baik terus-menerus dalam keadaan baik menikmati ketentraman, kenyamanan, atau kehidupan yang penuh keberkahan, kelestarian, terus-menerus, dan berkelanjutan. Materi yang kelima yaitu al-amwal atau harta yang dimiliki. Salah satu ayatnya terdapat pada Quran Surah Al-Kahfi ayat 46 yang artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Menurut komplikasi hukum ekonomi syariah, pasal 1 ayat 19, amwal atau harta adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis. Definisi harta di dalam komplikasi hukum ekonomi syariah relatif lebih lengkap dari definisi yang dikemukakan para ulama-ulama fikih. Harta yang dalam bahasa Arab disebut dengan mal atau jamaknya amwal terambil dari kata kerja mala yamulu maulan, yang berarti mengumpulkan, memiliki, dan mempunyai. Dari pengertian sematik ini dipahami sesuatu itu dinamakan harta bila dapat dikumpulkan untuk dimiliki baik untuk kepentingan individu, keluarga, maupun masyarakat. Ada juga yang menyebutkan harta sebagai nikmat. Di samping itu, sebagian lain menerjemahkan harta sebagai emas dan perak. Dengan kata lain, harta atau mal berarti sesuatu yang dikumpulkan dan dimiliki, yaitu harta atau kekayaan yang mempunyai nilai dan manfaat. Materi yang keenam yaitu ar-rizki, pemberian dari Allah. Salah satu ayatnya terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 22 yang artinya, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air atau hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Dari segi kebahasaan, asal makna kata rizki adalah pemberian, baik yang ditentukan maupun tidak, baik yang mengikuti makanan perut maupun yang berhubungan dengan kekuasaan dan ilmu pengetahuan. Kata rizki juga mengacu kepada rizki keduniawian dan juga keukuranian. Informasi yang diberikan Al-Quran tentang penyebutan kata rizki ternyata mengacu kepada makanan, air yang menghidupkan hewan dan tumbuhan, binatang ternak, hamba sahaya, istri, dan anak-anak. Materi yang ketujuh yaitu al-ujroh atau upah. Salah satu ayatnya terdapat pada Quran Surah Al-Qasas ayat 26 yang artinya, salah seseorang dari kedua wanita itu berkata, ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kau ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Dalam pandangan syariat Islam, upah merupakan hak dari orang yang telah bekerja
dan kewajiban bagi orang yang mempekerjakan. Meskipun terminologi umum yang digunakan untuk bekerja adalah amal, tetapi kata yang dipakai untuk menyebut pekerja adalah ajir, bukan amil atau umal. Kata yang disebut terakhir ini tidak lazim untuk menyebutkan buruh. Termasuklah di dalam makna kata amil atau umal adalah orang yang bekerja buat dirinya sendiri. Upah sesungguhnya adalah kompensasi atau jasa yang telah diberikan seseorang tenaga kerja. Perampasan terhadap upah adalah suatu perbuatan buruk yang akan mendapatkan ancaman siksaan dari Allah SWT. Materi yang ke-8 yaitu konsep produksi. Salah satu ayatnya terdapat pada Quran Surah Al-Hadid ayat 25 yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca atau keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan, dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan bermanfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya. Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Perkasa. Dapat dipahami bahwa produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi. Kegiatan produksilah yang menghasilkan barang dan jasa, kemudian dikonsumsikan oleh para konsumen. Tanpa produksi, maka kegiatan ekonomi akan berhenti. Demikianlah pula sebaliknya. Di dalam khazanah klasik Islam, istilah produksi seperti yang kita kenal di dalam ilmu ekonomi hari ini belumlah ada. Namun pada produksi dipahami dalam makna kerja dan berusaha dalam menghasilkan sesuatu, bukanlah membuat barang mentah menjadi barang jadi. Tentu produksi sudah ada pada masa yang paling awal. Bukankah banyak riwayat yang menyebutkan betapa Rasul sangat mengapresiasikan sahabatnya yang bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menghasilkan sesuatu. Materi yang ke-9 yaitu konsep distribusi. Salah satu ayatnya terdapat pada Quran Surah Al-Hasyr ayat 7, yang artinya apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota Makkah, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Di dalam ekonomi Islam, persoalan distribusi di samping produksi dan konsumsi termasuk persoalan serius untuk diperhatikan. Distribusi menjadi penting karena distribusi menjadi media untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Di dalam Islam, institusi zakat, sedekah, infak, wakaf, hibah, hadiah, bahkan waiz, ghanimah masuk ke dalam lingkup distribusi. Tujuannya adalah dalam rangka mewujudkan pemerataan pendapatan publik. Materi yang ke-10 yaitu konsumsi. Salah satu ayatnya terdapat pada Quran Surah Al-A'raf ayat 31-32 yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, maka dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihkan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melebih-lebihan. Katakanlah siapa yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik. Katakanlah semua itu disediakan bagi orang-orang beriman dalam kehidupan dunia, khususnya untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Sehubung dengan perintah Allah untuk mengkonsumsi makanan dan larangan melebih-lebihkan, Syaukani menyatakan Allah SWT memerintahkan hambanya untuk makan dan minum dan melarang mereka berlebih-lebihan. Larangan ini tidak dimaksudkan agar manusia meninggalkan makanan dan minuman. Bahkan orang yang meninggalkan makanan dan minuman sama dengan membunuh dirinya sendiri, dan ia termasuk golongan ahli neraka. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan, orang yang tidak memenuhi kebutuhan makan dan minumnya secara wajar akan membuatnya lemah dan tidak akan mampu menegakkan apa-apa yang menjadi kewajibannya, terlebih lagi untuk berusaha mencari nafkah. Materi yang ke-11 yaitu riba dan bunga bank, mengambil untung secara berlebihan. Salah satu ayatnya terdapat pada Quran Surah Ar-Rum ayat 39 yang artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia,
maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu masukkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Riba termasuk salah satu topik yang sangat penting dalam kajian ekonomi Islam. Pentingnya bukan saja karena Al-Quran mengecamnya dengan sangat keras, tetapi lebih dari itu, dampak riba dapat menghancurkan sendi-sendi ekonomi bangsa dan umatnya. Riba sesungguhnya menjadi bagian dari tradisi bahasa Arab yang berurat berakar. Tidak mudah untuk menghapusnya, perlu pendekatan khusus. Demikianlah Al-Quran dalam menegaskan pengharaman riba tampaknya menempuh jalannya istiraj atau berangsur-angsur atau bertahap. Materi yang terakhir, yaitu yang ke-12, perdagangan. Salah satu ayatnya terdapat pada Al-Quran surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Menyangkut tentang perdagangan dalam Al-Quran, topik ini diungkap dengan kata tijarah atau perdagangan yang berarti menebarkan modal untuk mendapatkan keuntungan. Ayat ini menegaskan bahwa di antara sifat manusia adalah saling membutuhkan. Hampir tidak ada kebutuhan hidup kita yang bisa kita penuhi sendiri. Jelas dalam kehidupan ini kita membutuhkan berbagai barang dan jasa dari orang lain. Bisa jadi kita juga termasuk orang yang memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan orang lain. Persoalan bagaimana cara yang kita lakukan untuk pertukaran barang tersebut. Melalui ayat ini Allah melarang proses transformasi itu dengan cara yang batil. Kata batil bermakna sebuah usaha yang melanggar tata aturan syariat. Itulah aktivitas menabrak hukum dan syarat-syarat yang telah ditetapkan agama. Allah tawarkan sebuah aktivitas jual beli yang harus dilakukan dengan suka sama suka. Sekian sedikit materi yang saya sampaikan pada video ini. Mohon maaf apabila saat penyampaian kata banyak terdapat kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.